Maka inilah yang ditarbiyahkan daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bertarbiyah para sahabat dalam perkara ini agama. Yaitu para sahabat telah disibukkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha yang barokah, dalam usaha yang sangat agung, yaitu dalam usaha daripada usahanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam usaha dakwah, dalam usaha ta'lim, dalam usaha zikir ibadah, dalam usaha khidmat. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana para sahabat itu betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang mementingkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman seperti ini sudah nampak. Apa yang dahulu dikerjakan oleh para sahabat mulai nampak dikerjakan oleh umat di akhir zaman ini. Dulu sahabat senantiasa sibuk dalam suasana dakwah, sekarang pun alhamdulillah walaupun tidak banyak, ada juga orang-orang pilihan Allah yang sibuk dalam suasana dakwah. Dulu para sahabat senantiasa sibuk dalam suasana ta'lim, suasana zikir ibadah, suasana akhlak yang baik. Sekarang pun alhamdulillah walaupun tidak banyak, sudah mulai ada pilihan-pilihan Allah yang sibuk dalam suasana ta'lim, suasana zikir ibadah, suasana akhlak. Semoga termasuk kita sekalian. Karena inilah kunci untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Kita amalkan agama dengan penuh kasih sayang. Kita amalkan agama dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau amalkan agama, kalau kita mau memperjuangkan agama, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlantarkan kita. Kalau kita mau pentingkan ini agama, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, akan tolong kita. Misal hadirin, kita tengok keluarganya Ibrahim alaihissalam. Keluarga Ibrahim alaihissalam dulu tinggal di Babilonia sana, di Irak sana. Di tempat yang sangat subur, tempat yang sangat subur, air mengalir, tetangga banyak, makanan banyak. Di saat itu Allah SWT perintahkan Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar untuk hijrah ke lembah Mekah. Tempat yang kering kerontang, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, bahkan dikatakan jin pun gak bisa hidup di sana. Coba, dengan membayar bayi masih merah. Allah, kalau kita dengar cerita kayaknya enteng-enteng aja, tapi kalau mau praktek, masya Allah, kita mau keluar masturat 3 hari aja nitipin anak tuh berat minta ampun. Ini masya Allah, anak yang begitu dia dambakan kelahirannya, tahu-tahu disuruh hijrah ke Mekah yang kering kerontang, tidak ada tanda kehidupan di sana. Tapi ini pun dijalankan oleh Ibrahim alaihissalam dengan senang hati. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Siti Hajar pun tidak protes, dengan senang hati. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Ini keluarga betul-betul sudah paham di balik perintah Allah pasti ada kebaikan. Walaupun awalnya Ismail mulai menangis jerit-jerit karena kehausan. Siti Hajar pun menangis karena kelaparan dan kehausan, dan lebih-lebih sakit melihat putra kesayangannya dalam keadaan kehausan. Tapi ini ulama sampaikan bukan tangisan sembarang tangisan. Bukan lapar sembarang lapar. Tapi ini tangisan karena agama Allah. Lapar karena agama Allah yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah, sehingga Allah pun datangkan daripada pertolongan yang agung, pertolongan yang besar, Allah datangkan air Jam-Jam ke sana. Sehingga yang tadinya nggak ada tanda-tanda kehidupan, muncul air yang barokah, air yang sangat segar. Burung-burung pun mulai berdatangan. Sehingga para musafir dari Yaman, dari kota Juhrum namanya, melihat ada burung, dia tahu, oh berarti di situ ada tanda-tanda kehidupan.
ada sumber air. Maka mereka pun telah datang ke sana, ternyata betul di situ ada satu keluarga yaitu Siti Hajar dan Ismail, bahkan ada sumber air, dan mereka pun izin untuk tinggal di sana, aja menjadi perkampungan hadirin. Yang tadinya nggak ada air, alokasi air. Yang tadinya nggak ada teman, alokasi teman. Yang tadinya nggak ada makanan, maka mereka telah menukar makanan dengan air Zam-Zam. Ini ulama sampaikan, ini satu pelajaran bagi kita. Kalau orang itu mau mementingkan agama, agamanya akan ditolong oleh Allah, dunianya pun akan ditolong oleh Allah. Jadi kalau orang itu mau mementingkan agama, mementingkan daripada sholat 5 waktunya, dia siap meninggalkan tokonya, dia siap meninggalkan sawahnya, maka bukan arti tokonya menjadi rugi, sawahnya menjadi rugi. Justru ini dalam jaminan Allah, tokonya akan diberkahi oleh Allah, sawahnya pun akan diberkahi oleh Allah. Kok dia siap keluar 3 hari, tinggalkan wedusnya, tinggalkan kambingnya, tinggalkan sawahnya, insya Allah nanti kambing sawahnya menjadi kambing dan sawah yang barokah, sehingga tidak perlu daftari. Kenapa? Ini sudah dititipkan kepada Allah. Sesuatu sudah dititipkan kepada Allah, kok masih ditengok-tengok, nanti khawatir Allahnya marah. Jangankan Allah, kita sendiri, misalnya ada orang datang ke rumah Bapak, Pak, titip saya ini sepeda Pak ya, ini sepeda mahal. Oh iya, parkir situ. Dia ke depan, bentar lagi balik. Pak, jangan lupa sepedanya nitip. Iya, udah situ. Bentar lagi datang lagi, Pak, minta tolong Pak, ini sepeda baru. Hanya apa? Dia bilang, kalau kamu nggak percaya, bawa aja sana. Gitu ya. Begitu juga kita ini, kita belajar apa sudah yang dititipkan kepada Allah, husnudon kepada Allah. Ini pelajaran kalau sebentar. Orang mementingkan agama, yang tadinya kering kerontang, nggak ada air, Allah kasih air. Nggak ada makanan, Allah kasih makanan. Nggak ada teman, Allah kasih teman. Begitu juga dengan Siti Sarah. Ya, kalau beliau ini, Siti Sarah ini kelebihannya. Kalau Siti Hajar ini kan dia siap ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam waktu berdakwah ke Namrud. Bertahun-tahun di lembah itu. Istilah siap ditinggal. Tinggal itu, intikoli. Kalau Siti Sarah lain, sering diajak Masturot ke negara-negara jauh berangkat ikut, Masya Allah. Diajak. Diajak intikoli. Tapi terakhirnya tetap makomnya di Masjidil Aqsa di Palestina. Kesukaan Siti Sarah, beliau suka menjamu tamu. Jadi tamu-tamu yang datang ke rumah kita, tamu Masturot, tamu Rijal 3 hari, itu kalau kedengaran ada suara informasi tamu datang, Masya Allah, khidmat luar biasa. Bukan ayam dia yang dikeluarkan. Bukan anak kambing yang dikeluarkan. Siti Sarah kalau ada tamu, anak sapi yang dia bakar. Masya Allah. Bikin sapi guling. Allah. Dia kalau ada tamu tuh betul-betul Masya Allah. Khidmat, senang khidmat. Sehingga di saat dia sedang sibuk melayani tamu, sedang membuat sapi guling, maka Allah telah hantar malaikat Jibril alaihissalam bertamu sekaligus memberikan kabar bahwasanya Allah SWT akan karuniakan anak yang soleh. Hanya muncullah Nabi Ishak alaihissalam. Ini satu pelajaran kata para masyayikh kita. Kalau kita ini senang, istri kita senang ditinggal makomi, keluar di jalan Allah, ditinggal, senang diajak daripada intikoli, keluar Masturot, dan senang menjamu tamu, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Insya Allah jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pelajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita ini untuk senantiasa pentingkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala.